Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal lebih jauh tentang Madrasah Aliyah Mambaul Ulum. Madrasah Aliyah Mambaul Ulum berada di Kabupaten Gresik, tepatnya Jalan Pemuda Makam, Bedanten, Bungah, Gresik. Madrasah ini berdiri mulai tanggal 15 Juli 1986. Berdirinya madrasah ini karena inisiatif dari pengurus yayasan, yaitu ada beberapa tokoh agama yang menjadi pengurus saat itu, Bapak Haji Abdul Majid, Bapak Kiai Haji Fatah Abdul Aziz, Bapak Kiai Haji Khotib. Beliau-beliau inilah yang menginginkan bahwa anak-anak setelah lulus dari sanawiyah dapat melanjutkan di Madrasah Aliyah karena letaknya yang begitu berada di relatif pedesaan, tepatnya berada di tepian Sungai Bengawan Solo, maka seluruh masyarakat lebih mengutamakan putra-putrinya untuk tidak melanjutkan sekolah tingkat aliyah. Orang tua kebanyakan menginginkan anak-anaknya setelah lulus sanawiyah bekerja dan membantu tulang punggung kehidupan perekonomian keluarga. Dari inisiatif Bapak Haji Abdul Majid, kemudian Bapak Kiai Haji Fatah Abdul Aziz, dan juga Bapak Kiai Haji Muhammad Khotib, tentunya madrasah ini tanggal 15 Juli 1986 bisa terrealisasi. Perjalanan yang cukup panjang berdirinya Madrasah Aliyah Mambaul Ulum mulai tahun 1986 hingga tahun 2021 tentunya mengalami perubahan-perubahan dalam menyusun visi dan misinya. Tentunya prinsip pembentukan visi dan misi adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga visi dan misi ini harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan madrasah itu sendiri, sehingga madrasah memiliki ciri khas kemana tujuan madrasah ini diarahkan. Tahun 2020 sampai tahun 2024, visi dan misi yang kita sepakati untuk dapat menjadi barometer tujuan madrasah kita, yaitu terbentuknya insan yang bertakwa. Yang kedua adalah berakhlakul karimah, dan yang ketiga berilmu, yang keempat berprestasi, terampil, dan peduli lingkungan. Visi madrasah inilah yang selalu harus diingat oleh seluruh tataran madrasah, baik oleh guru maupun murid-murid serta tenaga kependidikan, karena visi ini akan memberikan arahan yang cukup gamblang terhadap seluruh mekanisme rangkaian pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
memberikan pembekalan kepada murid-murid untuk terampil dalam kehidupan beragama dan terampil dalam melaksanakan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh baik dari guru maupun bacaan-bacaan lainnya. Di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum juga memberikan bekal keterampilan vokasional. Bekal keterampilan vokasional ini berupa pelatihan menjahit dengan memberikan pembelajaran bagaimana teknik menjahit mulai tingkat dasar sampai dia bisa untuk membuat baju untuk dirinya sendiri. Yang kedua, keterampilan vokasional ini diantaranya adalah keterampilan mengemudi. Keterampilan mengemudi ini sudah 1 tahun kita terapkan, sehingga anak-anak yang di akhir kelas atau kelas 12 mereka memiliki keterampilan menjahit, mereka memiliki keterampilan mengemudi, dan juga mampu nanti diimplementasikan pada kehidupannya ketika mereka tidak melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Dan juga keterampilan IT, keterampilan menguasai komputer, bagaimana dia mengetik, bagaimana membuat program Excel, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat dan disosialisasikan. Yang keempat adalah juga sebagai bekal vokasional, khusus anak-anak putri itu diberikan keterampilan memasak. Ini tidak hanya sekedar memasak, tetapi bagaimana dipadu-padankan dengan kemampuan entrepreneurship. Setelah mereka memproduksi sebuah masakan, bagaimana mereka mengemasnya, kemudian bagaimana mereka untuk memasarkannya. Layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Mambaul Ulum mulai tahun 1986 sampai saat ini 2021 tentunya selalu mengikuti arahan-arahan bagaimana melayani pendidikan sesuai dengan standar pendidikan. Alhamdulillah, dari periode ke periode masa akreditasi yang diperoleh oleh Mambaul Ulum ini berada pada prestasi A, sehingga memiliki tuntutan untuk selalu berbenah dan berbenah, sehingga representatif sekali untuk melayani pendidikan masyarakat. Organisasi Siswa Intrasekolah atau kita kenal dengan OSIS merupakan wadah organisasi di madrasah yang turut memberikan kontribusi untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Di dalam organisasi inilah
anak-anak akan dilatih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dengan memberikan pelatihan keperankaan, berorganisasi. Kemudian lewat OSIS inilah hubungan masyarakat dari program-program madrasah dapat dibantu oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Peran komite di madrasah ini sangatlah penting, sehingga kami akan memberikan pelayanan yang cukup maksimal sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh komite melalui suara yang diakomodir dari para wali murid, sehingga apa yang disampaikan oleh komite dapat kami sinergikan dengan program di madrasah ini. Menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan. Setelah kita mengenal visi dan misi yang kita jelaskan di atas, maka ada kemudahan untuk mengenal visi dan misi di atas dengan adanya jargon yang begitu mudah kita hafalkan. Jargon itu adalah kita kenal dengan Mamu Terasi. Artinya adalah Madrasah Aliyah Mambaul Ulum, terampil, agamis, sehat, indah, dan kompetitif. Jargon inilah akan lebih familiar kita kenal sebagai penjabaran visi dan misi yang kita jelaskan untuk mengetahui tujuan yang jelas kemana madrasah ini kita bawa menyongsong masa depan yang hebat dan bermartabat. IPS belajar di sini dengan mematuhi protokol kesehatan, sebab kesehatan adalah hubungan kami dengan tubuh kami sendiri. Kami menjaganya dengan menerapkan 5M, yaitu 1. Memakai masker. Virus corona bisa menyebar melalui cipratan liur yang sangat kecil saat sedang berbicara. 2. Mencuci tangan. Dalam 1 jam kita dapat menyentuh wajah hingga 23 kali. Hampir setengah dari sentuhan wajah melibatkan mulut, hidung, dan mata yang menjadi jalur termudah bagi virus dan bakteri memasuki tubuh. 3. Menjaga jarak. Tidak berjabat tangan walaupun kedua pihak dalam keadaan sehat. Hal ini sangat efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19. 4. Menghindari kerumunan. Kerumunan juga harus diiringi dengan jaga jarak sekitar 1 meter. 5. Mengurangi mobilitas sosial. Dengan adanya pandemi ini, mobilitas sosial harus dikurangi agar betul-betul potensi penularan bisa dicegah.